Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke kalian tentang mesin RO ya. Nah, mesin RO ini ceritanya saya beli di online dengan harga 1.700.000. Setelah sampai saya rakit, saya gunakan, saya tes alat ini berfungsi dengan baik ya. Saya coba minum airnya, ya rasanya sih ya nggak jauh-jauh beda dari air baku yang kita gunakan. Nah, terus yang bikin saya agak sedikit bingung, kok tenggorokan saya seret gitu. Saya tanya ke anak istri saya, kalian seret juga enggak? Iya, katanya seret juga. Nah, berjalanlah seminggu kami mengonsumsi air ini, enggak ada perubahan. Saya pikir setelah seminggu mungkin terbiasa, tapi ternyata enggak. Akhirnya saya stop mengkonsumsi air ini. Oke. Nah, saran saya untuk kalian yang berniat membeli mesin ini, pastikan dulu air baku di tempat kalian sudah memenuhi standar kesehatan untuk tubuh kita, yaitu pH-nya minimal 7, ya TDS-nya sekitar 60 mungkin atau 70. Oke, jika emang pH dan TDS di tempat kalian bahan baku yang akan digunakan kalian itu sudah memenuhi standar kesehatan, barulah kalian membeli mesin ini. Jadi kalian gak bakal ngalamin hal yang sama seperti saya. Saya terlambat karena saya cek airnya itu setelah saya beli, setelah saya merasakan di tenggorokan seret tadi, barulah saya beli TDS meter dan pH meter. Ternyata bahan baku di tempat saya kurang bagus. Nah, jadi setelah difilterisasi menggunakan RO ini, hasil TDS-nya bagus sih sebenarnya, udah 23-24. Cuman rasa seretnya nggak bisa dihilangkan. Nah, ada yang nyaranin dicoba ditambah dengan menaikkan pH. Jadi ditambah filter satu lagi, batu ORP lah, bukan filter ya, batu ORP seperti ini sih, seperti ini. Nah, tapi isinya batu ORP. Nah, itu di online harganya sekitar, ya ada yang 200.000, ada yang 300.000. Nah, saya pikir lagi, karena itu nggak selamanya gitu kan, karena nggak selamanya kata mereka itu hanya bisa digunakan ya kurang lebih mungkin 100 galon atau berapa liter lah gitu. Nah, jadi saya pikir perawatannya sangat mahal sekali, batu ORP satu lagi, membran satu lagi, filter. Saya pikir mahal sekali kan. Justru juga tujuan awalnya kan saya menghemat kan, yang beli mesin ini menghemat dan gak ribet gitu, gak bolak-balik ke toko beli air ke toko. Harga air di toko pun ya makin hari makin naik kan ya, jadi udah bingung. Nah, itu galon-galon udah banyak sekali seperti itu. Bukan pamer ya guys, cuman ya itulah boros sih emang. Maksud saya ya pesta pengen hemat lah ya, pengen hemat. Nah, tapi akhirnya ya malah menyesal dan akhirnya nggak dipergunakan ini dengan uang segitu ya. Di masa corona ini kan sangat-sangat memprihatinkan lah ya teman-teman. Di saat harusnya kita menghemat malah kita buang-buang uang kan. Nah, itu saran saya sih untuk kalian itu tadi, pastikan dulu air di tempat kalian memenuhi syarat dulu. Nah, setelah itu baru kalian putuskan beli mesin RO ini. Nah, itu kesimpulannya ya terserah kalian sih, apakah emang mesin ini layak untuk dibeli ataukah tidak. Itu aja yang ingin saya sampaikan ke kalian. Namun saya akan eksperimen menggunakan air hujan
yang akan difilter menggunakan mesin RO ini teman-teman. Karena saya kemarin pas waktu hujan gerimis, saya lihat di depan ada air netes, saya coba tes pH-nya, ternyata pH air hujan di tempat saya masih bagus, 7,3 pH-nya. Nah, pH-nya tuh udah menuin standar untuk kesehatan tubuh kita, pas cukup gitu pH-nya. Nah, maka itu saya akan coba nanti, kalau emang hujan nanti besar, saya akan tampung, saya akan coba saring menggunakan mesin ini. Hasilnya nanti seperti apa, rasanya seperti apa, nanti saya akan share ke kalian. Oke, itu aja sih yang ingin saya sampaikan ke kalian. Lebih kurangnya atas kata-kata saya, atas video ini, saya mohon maaf ya guys, mohon maaf dan mohon maklum. Karena ya emang saya bahasanya kurang begitu bagus dan kata-katanya pun nggak begitu bijak ya guys ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.